Halo Sobat Bijak, di tayangan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan narasumber kita mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi pedagang eceran. Halo Bu, apa kabar? Baik, Van. Baik ya. Kamu gimana? Baik juga. Oke. Bu, di video sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai hak pedagang eceran. Nah, kali ini kita mau melanjutkan nih Bu. Sekarang mengenai kewajiban perpajakan pedagang eceran. Oke. Bisa dijelaskan nggak Bu, apa-apa aja sih kewajiban pedagang eceran? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai hak dari wajib pajak khusus pedagang eceran ya, karena kita lagi bahas pedagang eceran. Nah, hak-haknya saya harap sih semua pemirsa bijak juga sudah mengerti ya untuk hak-haknya ini. Nah, untuk kewajibannya, yang pertama kewajiban untuk mendaftarkan diri, gitu ya. Jadi kalau kita sudah melakukan penyerahan barang kena pajak, misalkan kita melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, ini kalau misalkan omsetnya, penghasilannya yang menjadi tadi kan sebelumnya ya, video sebelumnya kan ada nih objek pajak itu apa sih? Nah, penghasilan. Nah, penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun jika melebihi atau sama dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu wajib untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Atau PKP. Nah, itu kewajiban mendaftarkan diri ya. Jadi patokannya itu 4,8 miliar. Tapi kalau misalkan masih di bawah 4,8 miliar untuk omsetnya, wajib pajak ini tidak wajib untuk mendaftarkan diri sebagai PKP. Ya. Tapi ada juga sih, tidak menutup kemungkinan juga sih kalau pengusaha yang omsetnya masih di bawah 4,8 M mau PKP gitu. Bisa juga. Itu bisa, karena tujuannya kalau kita sudah PKP baru kita bisa mengeluarkan faktur pajak. Gitu. Ya, jadi kan ada juga beberapa wajib pajak, misalkan omsetnya belum mencapai, memang belum wajib gitu untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tapi boleh. Karena ada di transaksinya mengharuskan dia itu dalam transaksi dia harus buka faktur pajak. Ini pastinya berkaitan dengan lawan transaksinya ya. Karena kalau lawan transaksi minta faktur pajak, mau nggak mau kan dari pihak kitanya yang jual, kita mesti bisa keluarin faktur pajak. Untuk keluarin faktur pajak ya harusnya kita harus mendaftarkan diri dulu sebagai PKP gitu. Ya, jadi ada tadi ada 2 hal ya. Kita kewajiban mendaftarkan diri sebagai PKP jika omset kita sudah di atas 4,8 M atau sama dengan 4,8 M, kita wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Atau bisa juga kita mengajukan mendaftarkan diri sebagai PKP, omset kita belum di bawah 4,8 M. Itu bisa juga. Karena alasan kita harus keluarin faktur pajak. Nah, itu. Karena permintaan ya. Karena permintaan. Ya, jadi kewajiban mendaftarkan diri. Nah, 4,8 M ini patokannya kita bisa lihat di peraturan Menteri Keuangan nomor 197 garing PMK.03 garing tahun 2013. Nah, itu di situ. Undang-undangnya juga sudah jelas ya. Ya, jadi penghasilan 4,8 M itu batasannya. Ada di PMK yang ini nomor 197. Oke. Nah, selain kita kewajiban mendaftarkan diri, kita ada juga nih kewajiban untuk membayar. Ya, memang yang harus dibayar ke kas negara ya itu yang memang harus kita bayar. Gitu. Kalau harus dibayar ya kita bayar. Gitu. Jadi kewajiban pembayaran, kewajiban pemotongan atau pemungutan. Ya, misalkan kita potong gitu. Misalkan kita potong PPh 23 atau 22, itu kita wajib. Ya.
dan juga kewajiban kita adalah melaporkan pajaknya. Gitu. Dan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini, kita kan karena di Indonesia ini kita menganut sistem self-assessment ya. Kita menghitung sendiri, menyetor, dan melakukan pelaporan pajak sendiri atas penghasilan pajak yang terhutang. Itu. Jadi itu kewajiban kita. Ya. Dan kewajiban yang lainnya ada juga nih. Tadi kan sebelumnya ya, video sebelumnya kan saya sudah bahas mengenai hak waktu kita diperiksa pajak. Iya. Nah, kewajibannya juga ada juga nih, Van, waktu diperiksa pajak. Iya. Ya, jadi saya mau bahas mengenai kewajiban dalam hal diperiksa. Jadi kewajiban sebagai wajib pajak pada saat diperiksa, yang ke-1, kita harus penuhi panggilan pemeriksaan. Ya, misalkan kita terima surat pemeriksaan pajak nih dari kantor pajak. Kita sudah terima, ya kita harus datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Itu kewajiban kita sebagai wajib pajak. Iya. Ya. Nah, yang berikutnya, kewajiban kita juga, kita harus memperlihatkan atau kita meminjamkan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasar dari perhitungan pajak kita kepada petugas pajak. Ya. Jadi semua dokumen-dokumen ini yang kita berikan ke kantor pajak, ke petugas pajak, itu semua yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha kita. Itu. Jadi kewajiban kita memperlihatkan atau meminjamkan. Ya. Ada juga, kita juga berkewajiban untuk kita memberikan kesempatan. Misalkan, petugas pajak datang nih ke tempat kita melakukan pemeriksaan gitu. Nah, kita harus juga memberikan kesempatan untuk petugas pajak itu memasuki tempat atau ruangan yang memang petugas pajak itu memandangnya itu perlu untuk dia datang ke ruangan itu yang gitu. memang dibutuhkan ya. Iya, jadi kita berkewajiban seperti itu. Kita memberikan kesempatan. Kita nggak boleh nahan-nahannya gitu. Karena kalau nahan-nahannya malahan petugas pajak malah jadi curiga lagi. Karena ditutup-tutupin. Betul. Nah, masih ruang lingkup ini ya kewajiban dalam pemeriksaan dalam hal diperiksa. Selain tadi, yang berikutnya kita juga berkewajiban untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis. Kalau misalkan kita udah diperiksa nih, kita terima nih surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya. Iya. Nah, kalau misalkan kita kurang tidak setuju, kita bisa juga menyampaikan secara tertulis. Atau bisa juga petugas pajaknya itu menghubungi kita gitu untuk datang untuk membahas. Gitu ya. Jadi kewajiban dalam hal diperiksa seperti yang tadi saya sudah jelaskan sih. Ya. Jadi ya tadi kewajiban selain itu juga kita ada juga kewajiban untuk memberikan data. Ya, tapi itu saya rasa sih tadi udah sih ya di waktu hal diperiksa gitu. Nah, untuk penghasilan pedagang eceran sendiri bagaimana, Bu? Pajak penghasilannya? Untuk pajak penghasilannya ya. Oke, kalau untuk pedagang eceran dengan omset, penjualan atau pendapatan di atas 4,8 M atau sama dengan 4,8 M, pajak penghasilan yang diwajibkan adalah kalau masih di bawah ya, misalkan masih di bawah 4,8 M, itu bayar tarif PPh finalnya sebesar 0,5% dari omset penjualan. Ya, sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Itu berlakunya sejak 1 Juli 2018. Ya, jadi pajak penghasilan yang dibayarkan itu 0,5% dari omsetnya. Betul. Kecuali nih, ada juga nih kecualinya. Ada pengecualian. Ya. Ada juga tuh wajib pajak yang masih di bawah 4,8 miliar, tapi dia memilih untuk melakukan kewajiban perpajakannya itu menggunakan pembukuan. Jadi dia tidak bayar PPh final, tapi dia menggunakan secara pembukuan. Nah, untuk pembukuan itu, di akhir tahun, di SPT tahunan, pajak penghasilan yang
didapat nih yang harus dibayar dari hitung-hitungan pendapatan, dikurangin HPP, dikurangin biaya. Nah, dari situ baru dapat hasilnya berapa, dikurangin PTKP. PTKP itu pengusaha tidak kena pajak. Kalau ini pedagang eceran yang pribadi ya, itu. Jadi dikurangin itu. Nah, hasilnya menjadi penghasilan kena pajak baru menggunakan tarif pasal 17 untuk penghitungan PPh-nya. Gitu ya. Jadi saya simpulkan untuk 0,5% ini tidak semua pedagang eceran ini yang omsetnya masih di bawah 4,8 M memakai yang 0,5% ini. Karena ada juga yang memilih menggunakan pembukuan itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Pajak pertambahan nilai atau PPN untuk pedagang eceran sendiri itu bagaimana Bu? Untuk PPN-nya ya? Iya, PPN. Oke. Nah, kalau untuk pedagang eceran yang omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar atau sama dengan 4,8 miliar, itu wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu ya. Jadi itu kewajibannya seperti itu yang tadi saya udah jelaskan ya, kewajiban mendaftarkan diri gitu. Ya. Jadi ini wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan wajib pajak itu wajib memungut PPN 10%. Ya. Karena sudah PKP, jadi wajib untuk memungut PPN sebesar 10%. Itu. Jadi kewajibannya untuk yang PPN seperti itu. Mungkin saya bisa kasih ini ya. Kasih contoh nih untuk yang misalkan ada pedagang ya, pedagang baju lah misalkan. Omset dia dalam 1 tahun sudah dikumpulkan nih dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember, totalnya itu masih di bawah 4,8 miliar. Contoh lah, dalam 1 tahun omsetnya itu 3,6 miliar, itu kan masih di bawah 4,8 kan? Nah, dengan pengusaha yang seperti ini, dia itu tidak wajib untuk mendaftarkan PKP gitu. Dia tidak wajib untuk mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Karena masih di bawah standar dari pajak ya. Betul. Dan juga dia tidak wajib untuk memungut PPN. Karena belum terdaftar PKP. Iya. Gitu. Ya. Contoh lainnya, saya bisa kasih contoh juga, misalkan ada pedagang yang lainnya. Pedagang yang lainnya itu, dia ini omsetnya dalam 1 tahun mencapai 4,8 M atau sama dengan lebih dari 4,8 M atau sama dengan 4,8 miliar. Maka dia harus mendaftarkan diri sebagai PKP. Ya. Nah, jadi kalau PKP itu, kalau misalkan untuk PKP dia sudah wajib nih untuk memungut PPN sebesar 10% untuk dari sisi PPN-nya. Ya. Jadi kalau dia sudah sudah PPN, berarti dia untuk penghitungan pajaknya dia itu sudah menggunakan pembukuan gitu. Jadi untuk pembukuannya sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan di ini ya, di pajak penghasilan ya. Jadi kan tadi kalau dia peredaran bruto yang tadi saya kasih contoh itu yang masih di bawah 4,8 M, tapi dia memilih untuk menggunakan pembukuan. Nah, kalau ini yang sudah di atas 4,8 M, dia itu memilih untuk menggunakan, bukannya memilih, tapi memang harus kewajibannya untuk menggunakan pembukuan gitu. Jadi sama caranya. Jadi dari peredaran brutonya, nilainya berapa, misalkan 5 M, terusnya dikurangin nih biaya usaha, dikurangin HPP, biaya usaha. Nah, dari semuanya itu didapat penghasilan netonya. Nah, dari penghasilan neto itu dikurangin dengan PTKP. Ya, penghasilan tidak kena pajak. Kalau ini masih menggunakan pribadi, ya, ada PTKP-nya. Tapi kalau misalkan ini sudah berupa badan usaha, PTKP ini tidak dikurangkan lagi, ya, karena hitungannya sebagai badan usaha. Sudah berbeda ya? Ya, hitungannya
sudah berbeda gitu. Tapi yang pasti kalau sudah di atas 4,8 M atau sama dengan 4,8 M, sudah wajib membayar PPN sebesar 10%. Ya, saya bisa kasih contoh nih, misalkan ada kayak minimarket lah atau supermarket ya. Iya. Nah, di dalam struknya itu, kalau misalkan dia sudah PKP, di dalam struknya dia itu harus menyertakan ada PPN 10% gitu di dalam struknya. Ya selain ada nama PT-nya atau nama pribadi, terus ada NPWP, terus PKP. Nah, selain itu di bagian yang nilainya itu mesti ada disertakan PPN 10%. Mesti dicantumkan ya. Iya, itu dicantumkan PPN 10%. Nah, sebenarnya untuk PPN 10% ini, Van, itu sebenarnya ya, itu yang bayar, misalkan nih, kita kalau beli nih ke retail lah, ya, kita beli, kita kasih struk, terusnya ada PPN 10%. Nah, itu kan yang bayar kita kan, pembeli sebagai konsumen akhir, betul. gitu. Sebenarnya itu PPN yang dibayarkan itu sebenarnya uang dari pembeli, dari konsumen akhir. Iya. Nah, cuman di sini nih banyak yang pengusaha yang mungkin agak kurang memahami di sininya ya. Karena pada saat bayar PPN merasa kok bayar PPN-nya gede, kok mesti bayar PPN gitu. Iya. Karena pada saat ini udah dihitung dalam PPN itu kan memang ada faktor pajak masukan yang bisa dikreditkan gitu. Itu menjadi ini juga lawannya, pengurangnya gitu. Dari situ baru dapat PPN-nya berapa. Dan harus diingat bahwa untuk pemirsa bijak juga nih, untuk PPN-nya itu sebenarnya yang nanggung itu dari konsumen akhir, dari pembeli. Ya, jadi harus diingat supaya pada saat bayar PPN tidak merasa berat hati gitu. Tidak merasa dirugikan. Ya, karena sudah memahami. Ya. Wah, baik Bu, terima kasih banget untuk penjelasannya. Ini benar-benar sangat berguna sekali untuk saya. Saya yang tadi tidak mengerti pajak, jadi lebih mengerti lagi. Oke, sama-sama, Fan. Baik, Sobat Bijak, kita sudah mengupas tuntas tentang hak dan kewajiban perpajakan pedagang eceran. Dan buat Sobat Bijak yang ingin bertanya, bisa menghubungi hotline chat di bawah ini, atau dapat juga memberikan komen di video ini.